Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beriman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang dinasihatkan oleh Nuh kepada anaknya? Para sahabat berkata, ya. Beliau bersabda, Nuh berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Aku berwasiat kepadamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat tersebut diletakkan di satu sisi timbangan, sedangkan langit dan bumi diletakkan di sisi yang lain, pasti akan lebih berat kalimat tersebut. Dan seandainya di langit dan bumi tersebut, dan seandainya di sisi yang lain, pasti akan lebih berat kalimat tersebut. Dan seandainya langit dan bumi tersebut berupa satu lingkaran, niscaya kalimat tersebut akan membelahnya sehingga ia sampai kepada Allah. Wasiat yang kedua, aku berwasiat kepadamu dengan ucapan subhanallahil azim wa bihamdihi. Sesungguhnya ia merupakan ibadah para makhluk dan dengan sebabnya rezeki mereka dibagikan. Dan aku melarangmu dari dua hal, yakni syirik dan sombong, karena keduanya menghalangi dari Allah. Di surat Al-Azhar. Bab salat wajib. Dari Muslim bin Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau membisikinya, jika kamu selesai salat maghrib maka ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka, sebanyak 7 kali. Karena jika kamu mengucapkannya lalu mati pada malam harinya, maka kamu akan ditetapkan mendapat perlindungan dari neraka. Bila kamu selesai salat subuh maka ucapkan seperti itu juga. Karena jika kamu mati pada siang harinya, kamu akan diletakkan mendapat perlindungan dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, tidak mampukah salah seorang di antara kalian untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam waktu semalam? Mereka menjawab, bagaimana bisa membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Dari Amr bin Abbasa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, sesungguhnya Allah paling dekat dengan seorang hamba pada waktu sepertiga malam terakhir. Kalau bisa, jadilah kamu termasuk orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun makanan terhadap orang-orang muslim, maka Allah akan menimpakan penyakit lepra dan kebangkrutan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal tergantung pada niatnya. Sesungguhnya seorang hanya akan memperoleh seperti apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena ingin mencari harta dunia dan yang akan didapatkannya, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia niatkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jari kosong berjuang mahala. Sorry, Song. agenda hari ini musyawarah Makas Palawang. Makas Palawang. Seperti biasa